Sebelum kita mulai cerita hari ini, saya berharap pendengar bisa menekan tombol subscribe atau langganan kanal ini supaya cerita ini bisa menyebar ke lebih banyak orang yang punya keadaan serupa. Dan jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi saran tulus bagi narasumber kita ya. Selamat datang Pak Giap, terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke program Ruang Senja ini. Saya melihat keputusasaan dan penderitaan yang luar biasa terpancar di wajah Bapak. Bapak ini kan pria yang berpengalaman dan berprinsip di dunia bisnis. Tapi sekarang Bapak harus duduk di depan saya dengan tangan gemetar seperti itu. Saya mengerti betapa mengerikannya guncangan yang baru saja Bapak alami. Bapak baru saja lolos dari maut, tapi tampaknya Bapak malah jatuh ke dalam badai hati yang jauh lebih berbahaya daripada serangan jantung itu. Istri dan putra angkat Bapak, dua orang terdekat yang paling Bapak percaya, justru melakukan hal mengerikan tepat di bawah atap rumah Bapak. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini sudah termasuk kehancuran moral dalam keluarga. Bapak tenang dulu, minum seteguk air untuk memulihkan tenaga. Di sini kita sesama pria. Bapak bisa tumpahkan semua isi hati Bapak. Peristiwa menyakitkan itu terjadi bagaimana? Dan dalam keadaan apa Bapak menemukan rahasia yang mengejutkan itu? Terima kasih Pak Jeremy. Saya mohon izin untuk menceritakan keseluruhan ceritanya. Walaupun setiap kali saya mengingatnya, rasanya hati saya seperti diremas-remas. Keluarga saya dihalong termasuk orang yang berkecukupan atau mampu. Saya sudah lama berbisnis transportasi laut dan juga pariwisata selama bertahun-tahun. Sekarang saya pensiun. Saya serahkan bisnis itu kepada dua anak kandung saya untuk dikelola. Nama istri saya, Tu. Tahun ini dia berumur 50 tahun. Dia adalah istri kedua saya. Istri pertama saya meninggal lebih dulu. Saya menduda dan membesarkan dua anak saya sampai dewasa. Baru kemudian, saya menikah lagi dengan Tu. Tu lebih muda 12 tahun dari saya. Dia adalah wanita yang cantik jelita, pandai bergaul, dan tahu cara mengurus suami dan anak-anak, makanya saya sangat percaya dan sangat menyayanginya. Lalu mengenai Nam, dia adalah anak angkat saya. 20 tahun lalu, suatu kali saat saya pulang kampung untuk ziarah, saya melihat keadaan anak itu sangat menyedihkan. Ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dia tinggal dengan neneknya yang sudah tua dan lemah. Mereka kekurangan makanan dan pakaian. Dia adalah anak dari kerabat jauh dalam keluarga besar. Jadi saya berunding dengan Tu untuk membawanya pulang dan merawatnya. Saat itu Tu langsung setuju. Nam datang ke rumah saya ketika dia baru berusia 10 tahun. Saya mengurus adopsi secara resmi. Dia memakai marga saya sekolahkan dia di sekolah terbaik. Saya tidak membiarkan dia kekurangan apapun dibandingkan dengan dua anak kandung saya. Dua anak kandung saya, usianya jauh lebih tua daripada Nam. Mereka sudah dewasa, menikah, dan sudah tinggal di rumah masing-masing. Di rumah mewah yang besar itu hanya ada saya Buthu dan Nam yang tinggal. Saya menganggap Nam seperti anak kandung sendiri. Bahkan saya berencana nanti akan membagi sebagian harta untuknya. Memberinya modal usaha supaya dia bisa mandiri, butuh merawat Nam sejak dia kecil. Hubungan ibu dan anak, meskipun ibu angkat dan anak angkat sangatlah erat. Saya bekerja sepanjang hari. Urusan rumah tangga dan anak-anak semua diurus oleh istri saya. Saya lihat ibu dan anak ini sangat akrab. Mereka sering pergi belanja dan makan bersama. Saya senang sekali. Saya pikir keluarga saya sangat beruntung. Ibu tiri dan anak tiri bisa saling menyayangi seperti itu jarang terjadi. Saya sudah tua. Saya berpikir polos saja. Saya tidak menaruh curiga sedikit pun. 6 tahun ini berusia 28 tahun. Dia tinggi, besar, dan tampan. Dia bekerja sebagai instruktur kebugaran atau personal trainer. Dia belum punya istri atau anak. Setiap pulang kerja, dia langsung lari ke rumah, menemui ibunya. Belakangan ini, saya mulai melihat tingkah laku yang aneh. Tiba-tiba saja,
Nam mengubah cara berpakaiannya. Dia jadi lebih rapi dan memakai parfum yang harum sekali. Sedangkan istri saya, Butu, umurnya sudah 50 tahun. Tapi belakangan ini dia berpakaian sangat mudah. Dia sering memakai rok pendek dan baju berpotongan rendah di rumah. Dia merias diri dengan lengkap. Bahkan ketika dia tidak pergi kemana-mana. Hal yang paling membuat saya tidak enak adalah keintiman yang terlalu berlebihan antara ibu dan anak itu. Nam sudah berumur 28 tahun. Tapi setiap melihat ibunya, dia selalu merangkul bahu dan lehernya. Pernah suatu kali saya sedang duduk membaca koran di ruang tamu. Saya melihat dia pulang kerja. Dia langsung lari dan memeluk istri saya dari belakang. Lalu dia membelai rambutnya. Membisikkan sesuatu yang membuat istri saya tertawa terkekeh-kekeh. Saya sempat menegur. Saya bilang, "Nam, kamu sudah besar. Ibu adalah ibu. Kamu harus jaga sikap sedikit. Ada jarak antara pria dan wanita. Meskipun ibu angkat, harus ada jarak." Saat itu istri saya malah menepisnya. Dia bilang, "Ayah ini aneh-aneh saja. Dia anak kita yang kita rawat dari kecil. Kalau dia sayang sama ibunya, ayah harusnya senang. Kenapa jadi cerewet begini?" Nam juga ikut tertawa cekikikan. Dia bilang, "Ayah ini kuno. Zaman sekarang sudah beda." Setelah mendengarnya, saya hanya menghela napas dan membiarkannya. Saya pikir saya yang sudah tua jadi susah diatur. Tapi rahasia yang tertutup rapat, lama-lama akan terungkap juga, Pak Jeremy. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Selasa, minggu lalu. Sesuai jadwal, saya punya janji untuk pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Internasional di Jakarta. Saya berencana pergi 2 hari dan sekalian mengunjungi teman lama di sana. Pagi itu, istri saya bangun pagi-pagi. Dia menyiapkan pakaian dan obat-obatan saya dengan sangat teliti. Dia mengantar saya sampai ke mobil. Dia berpesan, "Ayah hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Urusan rumah, biar saya yang urus." Nam bilang, "Ayah pergi. Saya akan di rumah menemani ibu, supaya ibu tidak kesepian." Saya melihat pemandangan istri dan anak yang penuh kasih berpisah itu, hati saya sangat hangat. Mobil berjalan sekitar 100 kilometer. Sampai di dekat Cirebon, saya baru teringat. Saya lupa membawa setumpuk rekam medis lama saya yang penting untuk perbandingan. Saya bongkar-bongkar koper, tidak ada. Saya telepon istri saya, tapi ponselnya terus sibuk. Saya jadi gelisah sekali. Saya bilang ke sopir untuk putar balik ke Halong untuk mengambil berkas itu. Lalu berangkat lagi sedikit terlambat, tidak masalah. Saya sampai di rumah sekitar jam 10 pagi. Rumah mewah itu sepi sekali. Pembantu sudah izin pulang kampung untuk ziarah sejak kemarin. Saya buka pintu masuk ke rumah. Ruang tamu sepi, saya berpikir, mungkin istri saya sedang ke pasar atau ke spa. Nam pasti sudah pergi bekerja. Saya berjalan perlahan naik ke lantai 2 untuk masuk ke kamar mengambil berkas. Ketika saya melewati pintu kamar tidur saya dan istri, saya lihat pintunya terbuka sedikit. Ada suara aneh dari dalam. Awalnya saya kira itu suara televisi atau istri saya sedang menonton film. Tapi ketika saya mendekat, suara tawa cekikikan dan napas terengah-engah terdengar sangat jelas. Jantung saya berdebar kencang. Firasat saya tidak enak. Saya dengan perlahan mendorong sedikit pintu itu. Dan pemandangan yang menyambut mata saya saat itu. Ya Tuhan, sampai mati pun saya tidak akan pernah lupa. Di ranjang tidur besar kami, 2 tubuh telanjang sedang berpelukan. Bukan orang lain, itu adalah Butu, istri saya, dan Nam, anak angkat yang saya pungut. Mereka sedang melakukan hubungan suami istri di ranjang yang setiap malam saya tiduri.
Darah panas langsung mengalir deras ke otak saya. Telinga saya berdenging. Saya tidak percaya dengan mata saya. Saya berteriak histeris, menunjuk ke arah sepasang pezinah itu. Mereka terkejut. Langsung melepaskan pelukan. Cepat-cepat meraih selimut untuk menutupi tubuh. Wajah mereka pucat pasi. Nam tergagap. Ayah, aku. Istri saya wajahnya juga pucat. Dia gemetar, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya ingin melompat dan memukul mereka sampai mati. Ingin mencabik-cabik mereka. Tapi rasa sakit yang menusuk di dada kiri saya datang seperti pukulan halilintar. Jantung saya tercekik dan sulit bernapas. Mata saya menjadi gelap. Saya memegang dada dan jatuh terkapar di lantai. Di saat saya hampir pingsan, saya masih mendengar teriakan istri saya. Ayah! Dan bayangan dua orang telanjang itu berlarian panik mendekati saya. Saya bangun di ruang pemulihan intensif Rumah Sakit Umum Provinsi. Di sekitar saya penuh dengan kabel dan alat-alat medis yang rumit. Dokter bilang saya baru saja mengalami serangan jantung akut. Untungnya dibawa ke sana tepat waktu. Terlambat 15 menit lagi, jantung saya bisa pecah dan saya mati. Ketika saya membuka mata, orang pertama yang saya lihat adalah istri saya. Dia duduk di samping ranjang. Matanya bengkak, wajahnya terlihat cemas dan tidak terurus. Nam berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Dua anak kandung saya juga sudah ada di sana. Mereka memegang tangan saya sambil menangis. Mereka bertanya, "Ayah, kenapa? Kenapa lagi dalam perjalanan ke Jakarta malah putar balik dan pingsan?" Istri saya dengan cepat memotong pembicaraan. Dia bilang, "Ayahmu pulang untuk mengambil dokumen. Mungkin kepanasan dan terburu-buru. Jadi kena flu. Tekanan darah naik mendadak, lalu kena serangan jantung. Untung ada ibu dan Kak Nam di rumah. Kami sempat membawanya ke sini." Saya dengar istri saya berbohong dengan sangat terang-terangan. Saya merasa sesak napas sampai ke leher. Saya ingin membongkar wajah asli dia saat itu juga. Saya ingin memberitahu anak-anak saya alasan sebenarnya yang membuat saya hampir mati itu apa. Tapi saya melihat ke matanya yang memohon dan memelas. Melihat tingkah Nam yang ketakutan dan ciut. Dan melihat kekhawatiran yang polos. Dari dua anak kandung saya jadi tertahan untuk bicara. Beberapa hari ini saya dirawat di rumah sakit. Istri saya merawat saya dengan sangat teliti. Dia menjaga 24 jam penuh. Menyuapi bubur sedikit demi sedikit. Mengelap wajah. Memijat saya. Tapi setiap kali dia menyentuh tubuh saya merasa jijik. Saya merinding ketika memikirkan tangan itu telah membelai anak angkat saya. Ada saat-saat hanya ada kami berdua. Dia berlutut di samping ranjang, menangis dan berbisik di telinga saya. Dia bilang, "Ayah, saya mohon. Saya khilaf satu kali. Ayah, maafkan saya. Jangan beritahu anak-anak tentang ini. Anak sulung kita itu orangnya temperamen atau emosional. Kalau dia tahu Nam tidur dengan ibu tirinya, dia akan membunuh Nam. Nanti keluarga kita hancur berantakan. Orang-orang akan menertawakan kita. Ayah juga tidak akan punya harga diri untuk melihat siapapun. Ayah, demi keluarga ini, tolong rahasiakan hal ini untuk saya." Dia menggunakan kehormatan keluarga, menggunakan keselamatan Nam untuk membungkam saya. Dia tahu saya adalah orang yang menjunjung tinggi harga diri. Sepanjang hidup saya, menjaga nama baik, saya berbaring di ranjang rumah sakit. Air mata saya mengalir ke dalam. Saya sangat tertekan, Pak Jeremy. Saya diselingkuhi, dikhianati oleh dua orang yang paling saya cintai dan percayai. Satu istri, satu anak, meskipun anak angkat. Ini bukan perselingkuhan biasa.
Ini inses dari segi moral. Ibu angkat tidur dengan anak angkat. Ini dosa yang sangat besar. Saya ingin mengusir mereka berdua dari rumah saat itu juga. Tapi saya takut. Saya takut anak-anak saya tahu. Mereka akan terkejut. Mereka akan melakukan hal bodoh untuk membalas dendam. Saya takut opini publik akan menggunjing dan menertawakan saya. Katanya saya sudah tua, tapi tidak tahu cara mendidik istri dan anak. Membiarkan hal bejat terjadi di rumah. Saya sedang berada di persimpangan jalan. 1. Mengatakan semuanya secara terbuka, menerima malu dan kehancuran keluarga, untuk menghukum sepasang pezinah itu. 2. Diam. Menelan rasa malu ini ke dalam hati. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Untuk menjaga kehangatan semu bagi anak cucu. Tapi sebagai gantinya, saya harus hidup dengan kotoran itu. Hidup dalam rasa jijik sampai akhir hayat. Pak Jeremy, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus memaafkan mereka? Atau apa yang harus saya lakukan untuk membebaskan diri saya dari tragedi mengerikan ini? Mohon berikan saya nasihat. Pak Giap, orang bilang pulang ke rumah adalah untuk mencari kedamaian. Tapi bagi Bapak saat ini, melangkahkan kaki kembali ke rumah mewah itu pasti terasa sangat berat, seperti mengenakan timah. Tempat itu dulunya adalah sarang cinta. Tapi kini, setiap sudut rumah, setiap benda, dan terutama ranjang tidur itu, semuanya adalah saksi bisu dari pengkhianatan yang paling hina. Bapak memilih untuk diam sementara waktu demi menjaga kehormatan anak-anak. Tapi apakah diam itu akan membawa ketenangan? Atau malah memberi kesempatan kepada sepasang pezinah itu untuk melunjak? Saya ingin tahu, setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, saat Bapak kembali ke rumah, menghadapi 4 dinding dan 2 orang itu dalam ruang pribadi. Bagaimana mereka bersikap? Dan dalam pembicaraan jujur pertama setelah sakit parah, alasan apa yang diberikan istri Bapak untuk membenarkan perbuatan insesnya? Pak Jeremy, Bapak benar sekali. Bapak bicara tepat di dalam hati saya. Hari dokter menandatangani surat izin keluar rumah sakit. Anak-anak saya sangat gembira. Mereka berebut menjemput ayah mereka. Tapi hati saya sudah dingin seperti abu. Melangkah masuk sampai ke gerbang rumah. Melihat semak mawar yang ditanam istri saya. Melihat ayunan yang sering diduduki Nam saat membaca buku. Saya hanya merasa mual. Rumah 3 lantai yang megah yang saya perjuangkan seumur hidup untuk membangunnya. Kini di mata saya, rumah itu suram dan kotor. Seperti sebuah rumah bordil. Begitu saya masuk ke ruang tamu, Nam langsung berlari keluar. Dia membawa barang-barang saya. Dia masih menunjukkan wajah yang penuh rasa takut dan menciut. Tapi saya bersumpah, Pak Jeremy, saya melihat ada tatapan menyelidik di mata dasarnya. Dia sedang menyelidiki apakah orang tua ini berencana membongkar semuanya atau dia sudah menerima untuk menelan pil pahit ini. Saya tidak sudi melihat wajahnya. Saya menepis tangannya. Saya memegang tangga sendiri dan naik. Ujian yang paling mengerikan adalah ketika saya masuk ke kamar tidur. Istri saya, Butu, dengan cepat berlari ke depan. Dia dengan manis berkata, "Ayah, saya sudah ganti semua spray, selimut, dan bantal baru. Saya cuci sampai wangi. Saya asapi dengan minyak sereh supaya ayah nyenyak tidur. Ayah masuk dan istirahatlah." Saya melihat ranjang itu. Meskipun sudah diganti spray baru, bayangan 2 tubuh telanjang yang berpelukan hari itu terus muncul dengan jelas. Saling bertumpuk. Saya merinding ketakutan. Saya berteriak, menyuruh dia membuang kasur itu sekarang juga. Bawa ke halaman dan bakar semuanya. Saya tidak mau tidur di atas benda kotor itu. Dia mau saya tidur di tempat dia. Dan anak kurang ajar itu melakukan perbuatan asusila. Wajah istri saya pucat pasi. Dia cepat-cepat mengiyakan. Dia menyuruh pembantu,
Saat itu pembantu sudah kembali bekerja, membawa kasur itu untuk dibuang. Dia menggelar tikar rotan untuk saya di lantai. Malam itu dan malam-malam berikutnya, saya tidur di lantai atau pindah ke ruang baca. Saya bersumpah tidak akan pernah menyentuh ranjang kebahagiaan palsu itu lagi. Malam pertama, kembali ke rumah. Ketika anak-anak kandung saya sudah pulang semua, pembantu sudah tidur, saya memanggil istri saya ke ruang kerja, saya kunci pintunya. Saya duduk di kursi, melihat dia berlutut di lantai. Saat ini tidak ada orang lain. Saya ingin mendengar penjelasan yang jujur. Bukan hanya permohonan maaf yang kosong seperti di rumah sakit. Saya bertanya kenapa. Saya bertanya, apa kesalahan saya dalam memperlakukan dia? Saya lebih tua 12 tahun darinya. Tapi saya memanjakan dia seperti seorang ratu. Uang yang saya berikan tidak kurang sedikit pun. Dia suka bepergian berbelanja. Spa. Saya selalu mengangguk setuju. 6. Saya membesarkannya sejak kecil. Saya menganggapnya anak. Dia juga menganggapnya anak. Kenapa dia melakukan perbuatan incest dan keji seperti itu dengan dia? Pak Jeremy, saya pikir dia akan benar-benar menyesal. Tapi tidak. Ketika hanya ada kami berdua, dia mulai menunjukkan sifat aslinya yang egois dan nafsu wanita yang murahan. Dia menangis sambil berkata, Ayah baik sekali pada saya. Dia Sunan Tatubarasannya. Dia menangis sambil berkata, saya berterima kasih pada ayah. Tapi ayah sudah tua. Ayah 62 tahun, sedangkan saya 50. Saya sedang masa puncak gairah. Kebutuhan saya tinggi sekali. Sedangkan ayah sekarang sebentar sakit. Urusan ranjang sudah ayah abaikan setahun belakangan. Saya ini wanita, saya juga punya hasrat. Saya mendengarnya dan langsung mati rasa. Ternyata dia selingkuh karena saya sudah tua. Karena saya tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiknya. Dia melanjutkan ceritanya. 6 itu masih muda. Dia kuat. Dan dia tinggal tepat di dalam rumah. Bara api dekat jerami lama-lama akan terbakar. Awalnya hanya perhatian ibu dan anak. Lalu dia memijat saya. Kemudian, apa yang harus terjadi, terjadi juga. Dia membuat saya merasa muda kembali. Saya merasa dicintai dengan sangat bergairah. Kami sudah berhubungan diam-diam lebih dari setahun ini. Bukan baru-baru ini, ayah. Lebih dari setahun. Ya Tuhan, lebih dari setahun ini. Saya memelihara musuh dalam selimut. Memelihara 2 pengkhianat di rumah saya sendiri tanpa saya sadari. Saya terus bekerja mencari uang. Sedangkan di rumah mereka bercumbu satu sama lain. Saya bertanya, lalu Nam bilang apa? Apakah dia menganggap kamu sebagai ibunya? Atau dia hanya menganggap kamu wanita dewasa kaya raya untuk dia peras hartanya? Istri saya menundukkan kepala. Dia berbisik pelan. Dia benar-benar menyayangi saya, ayah. Dia bilang dia berutang budi pada ayah. Tapi dia mencintai saya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya. Kami berencana menyembunyikannya dari ayah, sampai ayah meninggal di usia 100 tahun. Saya menggebrak meja, memotong kata-katanya. Saya tertawa pahit sambil berkata, lalu kalian menunggu saya mati untuk terang-terangan bersama? Untuk menguasai harta ini, begitu? Dasar manusia bejat. Tapi hal yang paling membuat saya jijik adalah sikap istri saya setelah mengaku. Dia mulai merayu, lalu beralih ke ancaman tersembunyi. Dia bilang, ayah, nasi sudah jadi bubur. Dia bilang nasi sudah jadi bubur. Sekarang ayah sudah tua dan lemah. Penyakit jantung ayah juga parah. Ayah butuh orang untuk merawat. Saya bersumpah, mulai sekarang saya akan putus hubungan dengannya. Saya akan sepenuh hati melayani ayah. Ayah jangan membesar-besarkan masalah. Kalau ayah bicara, anak-anak ayah tahu. Mereka akan menghina ayah karena tidak tahu menjaga istri. Lalu,
Orang-orang akan menertawakan ayah. Sudah tua kok diselingkuhi oleh anak angkat sendiri. Harga diri ayah, reputasi ayah yang dibangun bertahun-tahun akan hancur berantakan. Dia memanfaatkan harga diri saya, Pak Jeremy. Dia tahu saya adalah orang yang menjaga kehormatan. Takut akan aib, dia ingin menggunakan topeng keluarga harmonis untuk mengikat saya, supaya saya harus diam. Menerima kenyataan kotor ini, saya melihat wanita yang dulu saya cintai, yang dulu saya banggakan. Sekarang saya hanya melihat iblis nafsu yang penuh perhitungan. Saya bilang padanya, "Keluar sana. Saya butuh ketenangan." Beberapa hari ini suasana di rumah pengap seperti kuburan. Istri saya masih memainkan peran sebagai istri yang baik. Memasak bubur, merebus obat, membawanya langsung ke mulut saya. Di depan pembantu atau anak-anak yang datang berkunjung, dia masih dengan ramah memijat tangan dan kaki saya. Bertanya dengan manis. Tapi setiap kali dia menyentuh tubuh saya merinding. Saya melihat kepalsuan dalam setiap gerak-geriknya. Dan dia masih tinggal di rumah saya, Pak Jeremy. Ini yang paling membuat saya sesak. Saya ingin mengusirnya saat itu juga. Tapi istri saya menghalangi. Dia bilang, kalau sekarang tiba-tiba mengusirnya, tetangga akan berprasangka, anak-anak akan bertanya-tanya, kenapa anak angkat yang baik tiba-tiba diusir? Dia bilang, biarkan dia tinggal di sini. Sebentar lagi. Lalu cari alasan untuk menyuruh dia pergi bekerja jauh atau menikah, supaya dia pindah dengan damai. Karena takut rahasia terbongkar, saya terpaksa menggigit lidah. Menerima duri itu ada di depan mata saya. Setiap hari saya makan satu meja dengan dua pengkhianat, saya menelan nasi seperti menelan duri tajam. Nam duduk di seberang. Dia tidak berani menatap mata saya. Tapi saya masih melihat dia melirik mesra ke istri saya. Saat saya tidak memperhatikan, atau kadang istri saya mengambilkan makanan untuknya, gerakan itu, meskipun sembunyi-sembunyi, masih penuh dengan perhatian asmara. Mereka belum benar-benar putus, Pak Jeremy. Saya punya firasat tentang itu. Setelah mereka mencicipi rasa inses dari nafsu yang salah, mereka akan sulit untuk berhenti. Apalagi ketika mereka masih tinggal di bawah satu atap. Masih bertemu setiap hari. Tadi malam saya kembali tidak bisa tidur. Saya berbaring dan mendengar langkah kaki bolak-balik di lorong. Saya curiga mereka diam-diam bertemu lagi ketika saya tidur pulas. Saya ingin bangun dan memergoki mereka. Tapi rasa sakit di dada. Saya kembali menusuk. Saya takut terlalu emosional lalu mati mendadak. Kalau begitu, mereka akan senang sekali. Saya hidup dalam siksaan dan ketakutan yang luar biasa. Saya takut penyakit jantung saya kambuh. Saya takut diracun oleh mereka untuk merebut harta lebih cepat. Saya takut anak-anak kandung saya menemukan kebenaran ini dengan cara yang menyakitkan. Kemarin anak perempuan sulung saya datang berkunjung. Dia melihat saya sedih. Dia bertanya, "Ayah kenapa? Ada yang ayah sembunyikan dari kami? Dayah kenapa? Dayah kenapa? Dayah kenapa?" Saya menatap anak saya. Air mata saya hampir tumpah. Saya ingin bilang, "Nak, ayah menderita sekali. Ayah sangat malu." Tapi saya menelan kata-kata itu. Saya bilang, "Ayah hanya lelah." "Pak Jeremy, Bapak bilang saya harus bagaimana dengan anak angkat ini? Haruskah saya mencari alasan untuk mengusirnya sekarang juga? Dan dengan istri saya? Haruskah saya bercerai di usia 62 tahun ini? Kalau bercerai, bagaimana pembagian hartanya? Saya tidak mau membagi 1 sen pun dari apa yang saya hasilkan. Karena dia tidak pantas. Tapi hukum bilang itu harta bersama. Saya tidak rela dia mengambil uang saya untuk memelihara laki-laki, memelihara anak angkat saya sendiri.
Saya buntu sekali, Pak. Bon Saji. Pak Giap, mendengar Bapak bercerita tentang keadaan harus tinggal serumah dengan dua pengkhianat, menelan nasi seperti menelan duri. Saya merasa prihatin sekali dengan masa tua Bapak. Bapak sedang dikarantina di istana Bapak sendiri. Disebabkan oleh tali asmara palsu dan ketakutan akan aib. Tapi Pak, keserakahan manusia itu seperti sumur tanpa dasar. Ketika mereka berani melakukan perbuatan bejat itu di belakang Bapak, pasti mereka sudah merencanakan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Dan jalan keluar itu adalah uang. Bapak adalah pengusaha kaya, harta yang Bapak pegang adalah target terbesar mereka. Selama hari-hari Bapak dirawat di rumah, selain berakting sebagai istri dan anak yang baik, apakah mereka melakukan gerakan apapun yang mengincar brankas, sertifikat properti, atau bisnis Bapak? Dan anak angkat bernama Nam itu, ketika istri Bapak tidak ada, bagaimana dia memperlakukan Bapak? Pak Jeremy, Bapak bertanya tepat pada luka yang bernanah di hati saya. Beberapa hari ini saya berpikir mereka hanya mendambakan fisik satu sama lain. Tapi ternyata mereka juga mendambakan seluruh harta yang saya dapatkan dengan keringat dan air mata seumur hidup. Setelah malam saya menolak tidur bersama dan mengusir istri saya dari ruang kerja, sikap Butu mulai mengubah strategi. Dia tidak lagi memohon belas kasihan, tapi beralih menyerang masalah finansial. Dengan alasan khawatir akan kesehatan saya, 3 hari yang lalu pada suatu siang, ketika saya sedang berbaring istirahat di sofa ruang baca, Butu membawakan saya semangkuk sarang burung walet yang direbus dengan gula batu. Dia duduk. Sambil menyuapi saya, dia berkata manis. Dia bilang, "Ayah, serangan jantung hari itu membuat saya takut sekali. Dokter bilang, penyakit ayah ini tidak menentu. Bisa kambuh kapan saja." Saya pikir, bagaimana kalau ayah mulai memikirkan untuk membuat surat wasiat lebih cepat atau mengalihkan nama aset sedikit demi sedikit kepada anak-anak, supaya nanti tidak ribet dan tidak ada perselisihan. Saya mendengarnya dan terkejut. Saya bilang, "Saya belum akan mati. Kenapa kamu khawatir sekali? Harta saya sudah ada perhitungannya. 2 anak sulung sudah saya beri modal usaha dan rumah yang stabil. Sedangkan rumah ini dan uang tabungan adalah untuk saya dan kamu menikmati masa tua." Mendengar itu, wajahnya langsung cemberut. Dia bilang, "Tapi ayah lupa, Nam. Dia sudah tinggal dengan kita 20 tahun. Dia sudah berjasa merawat ayah dan ibu. Dia juga anak laki-laki. Ayah harus membagi sebagian yang pantas untuknya. Saya rasa ayah harus mengalihkan nama hotel kecil di Bai Chai yang sekarang ayah sewakan kepadanya, supaya dia punya modal usaha. Menikah, nanti dia bisa mengabdi pada kita." Pak Jeremy, hotel itu bernilai sekitar 20 miliar rupiah atau dong. Itu adalah sumber penghasilan pasif utama saya sekarang. Dia berani-beraninya meminta saya memberikan itu kepada anak angkat, anak yang baru saja tidur dengannya. Harta yang begitu besar. Saya menahan amarah. Saya bilang, "Nam masih muda. Biarkan dia mandiri dulu. Nam masih muda. Nam masih muda. Memberinya terlalu banyak uang akan membuatnya manja. Lagi pula dia anak angkat. Saya menyekolahkannya sampai universitas. Mencarikan pekerjaan untuknya itu sudah lebih dari cukup. Nanti kalau saya mati, saya akan sisakan sedikit untuknya. Tapi sekarang bukan waktunya." Istri saya melihat saya bersikap keras. Dia mulai merajuk dan mengeluh. Dia bilang, "Ayah pilih kasih pada anak kandung. Ayah meremehkan Nam karena dia tidak sedarah daging. Ayah tidak sayang pada saya. Saya menganggapnya seperti anak kandung, tapi ayah malah berhitung dengannya." Dia menangis. Tersedu-sedu membuat kepala saya pusing. Saya tahu betul dia ingin mengambil hotel itu untuk Nam.
Sebenarnya supaya mereka berdua punya tempat berselingkuh dan punya uang untuk menanggung satu sama lain. Tapi hal yang lebih mengejutkan saya adalah sikap Nam. Di depan istri saya dia masih berperan sebagai anak baik yang patuh, memijat kaki dan tangan saya. Tapi ketika istri saya tidak ada di rumah, atau ketika hanya ada kami berdua, dia mulai menunjukkan wajah asli seorang yang tidak tahu terima kasih dan pengkhianat. Kemarin istri saya pergi ke pasar. Saya duduk di kebun, memangkas tanaman hias. Nam keluar. Dia tidak membantu saya. Dia berdiri bersandar di pohon dan menyalakan rokok, mengisapnya dengan santai. Dulu dia tidak pernah berani merokok di depan saya. Dia menatap saya dengan tatapan kurang ajar. Tidak ada lagi rasa hormat sedikit pun. Dia bilang, "Ayah sudah tua, istirahat saja. Ngapain capek-capek memangkas begini?" Lagi pula, saya mau bilang, "Ibu benar. Ayah pikirkan, alihkan nama hotel itu kepada saya lebih cepat. Saya juga sudah 28 tahun. Saya butuh karier sendiri. Kenapa ayah pegang terus? Mati juga tidak bisa dibawa." Saya tertegun melihatnya. Saya bilang, "Begini cara kamu bicara dengan ayah? Ayah membesarkan kamu sampai dewasa, lalu kamu bicara dengan nada itu pada ayah? Kamu dan ibumu berencana untuk merebut harta ayah, begitu?" Dia tertawa sinis, membuang rokok ke tanah, menginjaknya dengan kaki. Dia bilang, "Ayah jangan berkata kasar begitu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk ayah. Ayah sakit-sakitan begini. Kalau nanti ayah tiba-tiba mati, hartanya malah jatuh ke tangan kedua kakak itu. Selesai sudah. Maksudnya, saya dan ibu sudah melayani ayah di rumah selama bertahun-tahun. Masa kami harus keluar dengan tangan kosong? Ayah seharusnya berbaik hati sedikit." Saya gemetar karena marah. Saya menunjuk ke wajahnya, berteriak, "Kamu keluar sekarang. Kamu kacang lupa kulitnya. Kamu tidur dengan istri saya. Kamu menusuk saya dari belakang. Sekarang kamu masih menuntut pembagian harta. Saya akan usir kamu dari rumah sekarang juga." Nam mendengar saya menyebut dia tidur dengan istri saya. Dia sama sekali tidak takut. Malah dia maju mendekati saya. Dia mendekatkan wajahnya ke saya. Dengan nada mengancam, dia bilang, "Orang tua, jangan banyak bicara. Kalau ayah mengusir saya akan membongkar ke seluruh dunia. Ayah itu impoten. Tidak bisa memuaskan istri. Makanya istri ayah harus mencari anak angkat. Saya akan memberitahu dua anak ayah betapa ayah memperlakukan ibu dengan buruk, sehingga ibu harus selingkuh. Ayah lihat saja, saat itu siapa yang lebih malu. Ayah mau menjaga harga diri. Ayah yang tidak berguna itu, sebaiknya ayah patuh pada ibu dan saya. Tanda tangan, surat pengalihan nama. Maka ayah akan hidup tenang." Saya mendengarnya dan langsung pusing. Saya harus berpegangan pada sandaran kursi batu baru bisa berdiri tegak. Dia berani mengancam saya. Dia tahu kelemahan harga diri saya. Dia tahu saya takut akan aib, takut anak-anak sedih. Makanya dia berani menekan. Dia dan istri saya sudah merencanakan ini dengan matang untuk mendesak saya sampai ke pojok ruangan. Sore itu ketika istri saya kembali, saya melihat mereka berdua saling berkedip dengan penuh makna tersembunyi. Istri saya melanjutkan nyanyian rayuannya yang manis, memaksa saya minum obat herbal yang saya curigai jangan-jangan itu racun. Jadi saya diam-diam membuangnya. Lalu dia kembali mengoceh soal surat wasiat dan pengalihan nama aset. Dia bahkan membawa setumpuk berkas. Dia bilang itu sudah disiapkan oleh pengacara. Saya hanya perlu tanda tangan. Di dalamnya tertulis jelas bahwa saya menghibahkan hotel itu kepada Nam. Dan surat wasiat meninggalkan rumah mewah ini kepada istri saya untuk dia atur sepenuhnya setelah saya meninggal.
Saya memegang setumpuk berkas itu. Tangan saya gemetar. Saya bilang, "Biar saya lihat dulu." Wajahnya langsung muram. Saya sampatan kuru. Dia bilang, "Ayah mau lihat apa lagi?" Saya melayani ayah seumur hidup. Sekarang ayah pelit sama saya soal rumah. Kalau ayah tidak tanda tangan, jangan salahkan saya kalau saya bersikap dingin. Mulai besok saya tidak akan merawat ayah lagi. Saya masa bodoh ayah mau sakit parah atau mau teriak-teriak. Sekarang saya terisolasi di rumah saya sendiri. Telepon rumah dicabut kabelnya. Ponsel saya, dia diam-diam memasang pelacak atau aplikasi sadap. Saya menelepon siapapun, dia tahu. Saya ingin menelepon anak kandung saya, menceritakan semuanya. Tapi setiap kali saya memegang telepon, saya kembali takut akan ancaman Nam. Takut anak-anak saya terkejut. Takut keluarga hancur. Saya merasa seperti ikan di talenan. Dua pengkhianat itu sedang memegang pisau. Mereka hanya menunggu saya lengah atau lemah hati. Maka mereka akan memotong saya. Saya takut suatu hari nanti mereka kehilangan kesabaran. Mereka akan melakukan hal nekat, mungkin meracun saya. Atau membuat tempat kejadian palsu kalau saya kena stroke, untuk merebut harta lebih cepat. Saya panik luar biasa, Pak Jeremy. Apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya dan harta saya? Haruskah saya diam-diam memanggil pengacara pribadi untuk membuat surat wasiat lain untuk mengunci hak waris istri saya dan anak angkat itu? Tapi bagaimana cara saya mengelabui mereka ketika mereka mengawasi saya 24 jam penuh? Dan bagaimana dengan dua anak kandung saya? Haruskah saya memberitahu mereka yang sebenarnya, supaya mereka pulang menyelamatkan ayah mereka? Atau haruskah saya diam-diam bertahan, mencari cara untuk mengusir Nam secara halus? Tapi bagaimana cara mengusirnya ketika dia memegang rahasia kotor keluarga dan dilindungi oleh istri saya? Pak Gia, diisolasi di rumah sendiri, diawasi 24 jam oleh istri dan anak angkat. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Mereka menggunakan strategi memutus hubungan dengan dunia luar untuk mematahkan semangat Bapak. Tapi Bapak adalah pengusaha yang berjuang di dunia bisnis seumur hidup. Saya yakin Bapak tidak akan menyerah semudah itu. Bapak bilang Bapak ingin membuat surat wasiat lagi, ingin mencabut hak waris, itu adalah pemikiran yang sangat benar. Tapi dalam situasi terkepung seperti ini, satu panggilan telepon atau satu pertemuan dengan pengacara, semuanya bisa memicu perang yang keras. Bapak ceritakan pada saya selama hari-hari yang sangat menegangkan itu, bagaimana Bapak berhasil menghubungi dunia luar, dan ketika Bapak mengira sudah menemukan jalan keluar hukum, kenyataan pahit apa yang menimpa Bapak? Pak Jeremy, Bapak benar sekali. Saya tidak mau duduk diam menunggu kematian. Seumur hidup saya membangun bisnis. Saya tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan manusia bejat itu begitu saja. Setelah malam saya diancam oleh Nam. Saya tahu waktu saya tidak banyak. Saya ingat saya masih punya satu ponsel lama. Jenis hitam putih. Hanya bisa untuk telepon dan SMS. Saya menyimpannya dengan baik di laci tempat medali yang sudah lama tidak ada yang sentuh. Saat istri saya sedang mandi, Nam asyik menonton bola di lantai bawah. Saya diam-diam mengambil ponsel itu, memasang kartu SIM cadangan. Saya langsung menelepon Pak Bima. Dia pengacara pribadi dan juga sahabat karib saya puluhan tahun. Saya menceritakan situasi secara singkat. Saya bilang, dia harus menyiapkan berkas untuk saya membuat surat wasiat baru, mencabut hak waris Butu, dan membatalkan hubungan anak angkat dengan Nam. Saya membuat janji dengan dia jam 10 pagi keesokan harinya. Saat istri saya pergi ke pasar, dia harus segera datang untuk menjadi saksi.
Keesokan paginya tepat jam 10. Pak Bima dan 2 orang lagi datang, membunyikan bel. Nam keluar membuka pintu. Melihat pengacara, wajahnya langsung gelap. Dia berniat tidak mengizinkan mereka masuk, tapi Pak Bima dengan tegas berkata, "Saya punya janji dengan Pak Giap untuk membicarakan urusan perusahaan. Anda menghalangi saya itu melanggar hukum." Dia terpaksa membuka gerbang, tapi matanya melotot dan dia langsung menelepon Butu. Saya mengundang Pak Bima ke ruang kerja. Mengunci pintu. Saya menceritakan semuanya, mulai dari memergoki perselingkuhan, sampai diancam. Pak Bima mendengarnya dan sangat marah. Dia bilang, "Bapak tenang saja, hukum melindungi Bapak. Sekarang Bapak tanda tangan dokumen ini. Menyatakan membatalkan semua surat wasiat sebelumnya. Dan membuat surat wasiat baru. Meninggalkan seluruh harta kepada 2 anak kandung Bapak." Saya memegang pulpen. Tangan saya gemetar karena emosi dan karena kesehatan yang lemah. Saya baru saja akan tanda tangan. Tiba-tiba, brak. Pintu ruang kerja didobrak sampai terbuka. Butu dan Nam menerobos masuk. Dia kembali dengan cepat yang tidak terduga. Dia melompat, merebut kertas di meja. Merobeknya menjadi serpihan. Dia berteriak. Dia bilang, "Pak Bima, Bapak mau melakukan permainan apa di belakang saya? Bapak mau mendengarkan orang luar untuk merampas jerih payah saya dan anak saya? Bapak ini sudah tua pikun, dihasut oleh orang lain, ya?" Pak Bima, pengacara itu, berdiri. Dia berkata dengan nada serius, "Butu, Ibu tenang, ini adalah keinginan Pak Giap. Ibu tidak punya hak untuk mencampuri. Ibu merobek dokumen itu melanggar hukum." Butu tertawa sinis. Dia menatap saya, lalu menatap Pak Bima dengan mata tajam. Dia bilang, "Hukum, ya? Baik. Kalau bicara hukum, saya akan beritahu kalian. Pak Giap saat ini tidak punya kapasitas hukum untuk menandatangani apapun. Dia baru saja kena stroke, sarafnya tidak stabil. Kadang ingat, kadang lupa. Semua dokumen yang dia tanda tangan saat ini tidak sah." Saya marah sekali. Saya menggebrak meja. Saya berteriak, "Kamu diam. Saya waras. Saya sadar. Saya sadar. Kamu yang gila." Saat itu Nam dengan perlahan maju. Dia mengeluarkan setumpuk berkas dari saku, melemparkannya ke atas meja. Dia bilang, "Ayah, Ayah lupa. Ya, saat Ayah di rumah sakit, saat Ayah sadar tapi masih setengah sadar, Ayah sudah tanda tangan surat kuasa penuh kepada Ibu untuk mengelola aset dan menjalankan perusahaan menggantikan Ayah. Ayah juga tanda tangan surat pengakuan utang 5 miliar rupiah uang perawatan dan obat-obatan. Ini tanda tangan Ayah. Ada notaris yang datang langsung ke ranjang rumah sakit untuk cap jempol di sini." Saya mengambil berkas itu untuk dilihat. Mata saya langsung gelap. Itu memang tanda tangan saya. Itu memang sidik jari saya. Tapi saya sama sekali tidak ingat kapan saya tanda tangan. Mungkin saat saya baru sadar setelah koma. Atau saat mereka memberi saya obat penenang dosis tinggi. Mereka sudah menipu saya. Mereka sudah menyiapkan skenario perampasan harta ini sejak saya masih di ambang kematian di ranjang rumah sakit. Nam tersenyum jahat. Dia bilang, "Sekarang semua harta diputuskan oleh Ibu. Ayah mau mengubah surat wasiat? Maaf, Ayah, harta yang sedang disengketakan dan punya utang. Tidak bisa dibuat surat wasiat. Pengacara mana yang berani jadi saksi untuk Ayah? Saya akan gugat sampai dia kehilangan izin praktiknya." Pak Bima, pengacara itu, melihat dokumen itu dan wajahnya juga pucat pasi. Dia bilang, "Giap, ini masalah besar. Dokumen yang sudah dinotaris resmi seperti ini. Kalau mau dibatalkan,
harus ke pengadilan. Menyatakan tidak sah. Perlu waktu lama. Sedangkan sekarang kamu sedang lemah begini. Akhirnya, Pak Bima terpaksa pulang dengan pasrah. Dia janji akan mencari cara lain. Ketika dia baru saja melangkah keluar pintu, Nam menutup pintu dengan keras, menguncinya dari dalam. Mulai saat itu, rumah saya resmi berubah menjadi penjara. Butu tidak lagi memainkan peran sebagai istri yang baik. Dia menunjukkan wajah asli sebagai seorang penyihir. Dia menyita ponsel hitam putih saya. Pasti dia sudah menggeledah dan menemukannya. Dia juga memotong saluran telepon rumah. Dia mengganti kata sandi Wi-Fi, memutus koneksi internet. Saya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tapi hal yang paling menakutkan adalah masalah obat-obatan. Saya menderita penyakit jantung parah. Setiap hari harus minum obat pengencer darah dan obat jantung secara teratur. Kalau tidak, akan berbahaya bagi nyawa. Biasanya Butu yang memberikan obat kepada saya. Tapi sejak hari itu, dia mulai berulah. Saatnya minum obat. Dia membawakan saya beberapa pil yang aneh. Warnanya sangat berbeda dari obat yang diresepkan dokter. Saya bertanya, "Obat apa ini?" Dia bilang, "Obat baru." Dokter ganti resep. Obat ini lebih bagus, lebih mahal. Saya curiga. Saya tidak mau minum. Saya bilang padanya, "Berikan resepnya. Saya mau lihat." Dia melotot. Dia bilang, "Ayah, jangan banyak curiga. Saya melayani ayah bertahun-tahun. Sekarang ayah takut saya meracuni ayah, ya? Kalau ayah tidak mau minum, ya sudah, tanggung sendiri akibatnya." Setelah itu, dia membuang obat itu. Keesokan harinya, saya mulai merasa dada saya sakit menusuk, sulit bernapas. Saya tahu itu karena kekurangan obat. Saya menggeledah semua lemari obat di rumah. Tapi saya tidak menemukan kotak obat saya yang biasa. Mereka sudah menyembunyikan semuanya. Saya menyeret diri ke dapur. Saya lihat Nam sedang duduk minum bir. Saya bilang, "Nak, ayah sakit sekali. Tolong ambilkan ayah pil jantung. Ayah sulit bernapas." Dia menatap saya acuh tak acuh, seperti melihat orang asing. Dia bilang, "Obat sudah disimpan ibu." Ibu bilang ayah sedang mengigau. Ayah mau memanggil orang luar untuk mencelakai kami. Makanya ibu harus berhati-hati. Nanti kalau ayah sudah sadar dan mau tanda tangan surat pengalihan nama hotel itu, baru ibu akan berikan obatnya. Saya mendengarnya dan merinding seluruh badan. Mereka menggunakan nyawa saya untuk memeras uang. Mereka mau saya mati perlahan, atau harus menyerah tanpa syarat. Serangan jantung membuat saya terkulai di lantai. Nam masih duduk tenang minum bir. Tidak mau menolong saya bangun. Dia bilang, "Ayah berbaring saja, dan pikirkan baik-baik. Kalau mati, saya akan buat pemakaman besar untuk ayah. Ayah tidak akan rugi." Saya harus berusaha keras, merangkak naik tangga kembali ke kamar, berbaring sambil terengah-engah. Saya pikir saya akan benar-benar mati, Pak Jeremy. Mati di tangan istri dan anak sendiri. Mati karena kepercayaan saya yang buta. Tadi malam saya mengalami rasa sakit yang hebat. Saya pikir saya sudah pergi. Dalam keadaan setengah sadar, saya melihat bayangan istri pertama saya yang sudah meninggal. Dia menatap saya dengan kasihan. Saya terkejut bangun. Keringat membasahi tubuh. Saya sadar saya masih hidup. Dan saya tahu saya tidak bisa mati seperti ini. Saya harus hidup untuk membongkar wajah asli iblis-iblis ini. Pagi ini, saat Butu pergi keramas, Nam sibuk bermain game di kamarnya. Dia meremehkan saya. Dia pikir saya lemah dan tidak bisa kemana-mana. Saya nekat memanjat keluar jendela kamar tidur di lantai 2, berpegangan pada pipa air.
untuk turun ke kebun belakang. Saya 62 tahun, baru sembuh dari sakit, tapi harus melakukan trik memanjat seperti pencuri. Tangan dan kaki saya lecet-lecet, berlumuran darah, tapi saya tidak merasa sakit. Saya hanya merasa takut tertangkap lagi. Saya memanjat pagar, berlari ke jalan, memanggil sebuah ojek. Saya bilang ke bapak sopir, "Jalan cepat, kemana saja boleh, asal jauh dari rumah ini." Sopir ojek mengantar saya ke terminal bus. Saya naik bus ke sini untuk mencari bapak. Di saku saya hanya ada beberapa ratus ribu rupiah uang tunai, yang saya sembunyikan di bawah alas sepatu sejak dulu. Saya datang ke sini dengan penampilan seperti ini, Pak Jeremy. Pakaian lusuh, kaki tangan berdarah, tanpa obat-obatan, tanpa ponsel mahal. Seorang konglomerat halong sekarang hancur seperti pengemis. Saya mau tanya pada Bapak, dalam situasi ini, ketika mereka memegang surat kuasa, meskipun itu penipuan, memegang seluruh harta dan obat-obatan saya, apa yang harus saya lakukan untuk membalikkan keadaan? Bisakah saya menuntut mereka atas kejahatan percobaan pembunuhan? Karena tindakan menyembunyikan obat dari pasien jantung adalah tindakan pembunuhan tidak langsung. Bisakah saya meminta pengadilan membatalkan surat kuasa itu segera? Dan yang paling penting, bagaimana cara saya menghubungi dua anak kandung saya tanpa membuat mereka tahu, tanpa membuat mereka terkejut, dan supaya mereka bisa bekerja sama dengan saya untuk menghukum pasangan jahat itu? Saya takut kalau saya kembali, saya akan benar-benar mati. Saya tidak punya jalan kembali lagi, Pak. Pak Giat, pelarian melalui pipa air yang Bapak ceritakan itu benar-benar menyedihkan. Seorang pengusaha ulung seumur hidup, di akhir hayatnya harus memanjat tembok, kabur dari rumahnya sendiri seperti seorang penjahat, hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Saya yakin perasaan berdiri di terminal bus, tanpa ponsel mahal, tanpa kerabat, di saku hanya ada sedikit uang, itu pasti kesepian dan memalukan sekali. Bapak bilang Bapak ingin menghubungi dua anak kandung. Itu adalah harapan terbesar. Satu-satunya darah daging yang tersisa. Tapi Pak, musuh Bapak adalah rubah licik yang sudah merencanakan ini bertahun-tahun. Mereka sudah mengisolasi Bapak, menghentikan obat Bapak. Pasti mereka sudah memprediksi juga Bapak akan mencari anak-anak. Saya khawatir jebakan yang mereka pasang tidak hanya ada di rumah mewah itu, tapi sudah menyelimuti pikiran anak-anak Bapak. Setelah melarikan diri, apakah Bapak sudah mencoba menemui anak-anak? Dan reaksi mereka, apakah seperti yang Bapak harapkan? Mereka akan percaya dan melindungi ayah mereka? Atau malah menghunjamkan pisau lain ke hati Bapak? Pak Jeremy, Bapak benar sampai ke akar-akarnya. Saya terlalu polos ketika berpikir. Darah daging pasti akan saling memahami. Saya lupa. Butu sudah menjadi menantu di rumah saya selama 20 tahun. Dia menggunakan 20 tahun itu untuk membangun topeng ibu tiri yang sempurna, yang baik hati dan suci di mata anak-anak saya, sedangkan saya sibuk mencari uang. Saya secara tidak sengaja membiarkan dia merebut seluruh kepercayaan mereka. Setelah naik bus ke sini, hal pertama yang saya lakukan adalah menggunakan sisa uang yang sedikit. Membeli ponsel batu dan kartu SIM. Sekali pakai, saya dengan gemetar menekan nomor telepon Tuan. Anak sulung saya, dia adalah direktur perusahaan konstruksi yang juga terkenal. Saya pikir dia akan menjadi sandaran paling kuat untuk saya menjatuhkan Butu dan Nam. Bel berdering lama baru dia angkat. Mendengar suara anak saya menangis terseduh-seduh. Saya bilang, "Tuan, ini ayah. Ayah berhasil kabur. Kamu datang jemput ayah sekarang. Ayah ada di terminal bus. Ibu tirimu dan Nam, mereka mau membunuh ayah. Mereka merampas semua harta ayah." Saya pikir Tuan akan panik, akan berteriak marah, dan langsung datang dengan mobil. Tapi tidak, Pak Jeremy. Ujung telepon sana diam sejenak,
Lalu saya mendengar suara hela napas yang panjang darinya. Suaranya terdengar bukan khawatir, tapi lelah dan menyalahkan. Dia bilang, "Ayah, ayah begitu lagi. Ibu tuh baru saja menelepon saya." Ibu bilang ayah kembali berhalusinasi. Ayah memanjat tembok dan kabur dari rumah kemana tidak tahu. Ibu dan Nam sedang menggerakkan seluruh keluarga mencari ayah di mana-mana. Ibu sampai menangis histeris karena khawatir pada ayah. Saya terkejut. Saya berteriak. Saya bilang, "Kamu jangan percaya dia. Dia bohong. Dia tidur dengan Nam tepat di ranjang ayah. Ayah memergoki makanya ayah kena serangan jantung." Mereka menghentikan obat ayah. Memaksa ayah tanda tangan surat pengalihan nama harta. "Kamu harus percaya ayah." Tuan memotong kata-kata saya. Suaranya terdengar kesal. Dia bilang, "Ayah sudahlah. Ayah sudah tua. Penyakit di mana-mana. Baru saja kena stroke ringan. Jadi pikiran ayah tidak waras. Dokter sudah memperingatkan kami. Ayah bisa kena gangguan mental atau curiga yang macam-macam. Ibu tuh merawat ayah begitu baik. Nam berbakti begitu. Kenapa ayah tega mengarang cerita inses untuk mereka? Hal itu mengerikan sekali. Ayah jangan bicara sembarangan. Orang lain akan menertawakan ayah. Ayah ada di mana? Saya akan suruh Nam menjemput ayah pulang." Saya mendengar anak kandung saya bicara begitu. Hati saya seperti pecah berkeping-keping. Ternyata Butu sudah mendahului saya. Dia sudah memasukkan ke kepala anak-anak saya. Saya kena gangguan jiwa, kena halusinasi akibat stroke. Dia sudah mendapatkan surat keterangan dokter. Pasti dokter itu sudah disuap atau ditipu olehnya untuk melegalkan kegilaan saya. Saya mencoba menjelaskan. Saya bersumpah, tapi Tuan bilang, "Sudahlah ayah, jangan bicara lagi." Ayah diam di situ. Saya sibuk rapat. Saya akan menelepon ibu untuk menjemput. Saya panik luar biasa. Kalau Butu dan Nam datang menjemput, saya pasti mati. Mereka akan mengikat saya, membawa saya langsung ke rumah sakit jiwa, atau mengurung saya di ruangan tertutup. Dan kali ini, jangan harap saya bisa kabur lagi. Saya cepat-cepat mematikan telepon, melepas kartu SIM dan membuangnya. Saya kembali harus lari dari anak kandung saya sendiri. Saya berkeliaran di jalanan Jakarta, lapar, lelah, dan kesakitan. Saya tidak berani menelepon anak perempuan kedua saya lagi. Saya tahu hasilnya akan sama persis. Mereka sudah dicucu otak sepenuhnya oleh Butu. Dalam keputusasaan, saya mencari seorang teman lama. Dia bekerja di bank. Dulu dia sering membantu saya mendapatkan pinjaman untuk banyak proyek. Saya pikir dia orang luar, punya pandangan objektif. Mungkin dia percaya pada saya. Saya mencari rumahnya di malam hari, bertemu dengan teman saya. Saya menceritakan situasinya. Dia mendengarnya dan juga ragu-ragu. Dia bilang, "Giap, cerita kamu ini aneh seperti film. Butu, yang saya lihat itu orangnya baik dan sopan. Lagi pula Nam itu anak yang baik. Mana mungkin terjadi hal mengerikan itu? Atau jangan-jangan kamu terlalu lelah, jadi salah lihat." Saya harus menyibak baju saya, memperlihatkan kepadanya luka memar dan lecet akibat memanjat. Saya tunjukkan kepadanya faks obat aneh, yang saya berhasil sembunyikan satu strip di saku celana saat kabur. Saya mohon dia membawanya untuk diperiksa. Obat apa itu? Keesokan paginya, teman saya menelepon lagi. Suaranya putus asa. Dia bilang, "Giap, ini benar-benar gawat. Saya minta bantuan kenalan di bagian farmasi untuk memeriksa." Mereka bilang, "Ini adalah obat penenang, dosis tinggi, khusus digunakan untuk pasien skizofrenia tipe agitasi. Orang normal, apalagi orang yang punya penyakit jantung seperti kamu, kalau meminumnya akan linglung, kehilangan ingatan, gagal jantung,
dan bisa mati mendadak kapan saja. Memegang strip obat itu, saya gemetar. Sudah jelas, mereka mau mengubah saya menjadi orang gila sungguhan, atau mau saya mati perlahan. Teman saya juga memberi saya kabar menggemparkan lain. Dia mengecek di sistem bank. Karena dia punya jabatan tinggi, jadi dia punya koneksi. Dia menemukan bahwa hanya dalam waktu 3 hari saya dirawat di rumah sakit dan diisolasi di rumah. Sejumlah besar saham saya di perusahaan sudah dialihkan nama ke Butu, sesuai dengan surat kuasa sialan itu. Dan Butu sedang memproses penggadaian seluruh hotel di Baichai untuk meminjam uang dalam jumlah besar. Kabarnya 50 miliar rupiah dengan alasan untuk investasi proyek baru. 50 miliar. Mereka berencana menguras seluruh harta saya, lalu kabur jauh. Nam pasti mendesak istri saya untuk melakukannya dengan cepat, supaya mereka bisa membawa uang itu pergi ke luar negeri, atau kemanapun untuk hidup senang. Saya duduk di rumah teman saya, seperti duduk di atas tumpukan api. Saya tahu saya sedang berpacu dengan waktu. Kalau mereka berhasil mencairkan uang itu, saya dianggap bangkrut. Saya dan anak-anak saya akan kehilangan segalanya. Tapi hal yang paling sulit sekarang adalah, saya tidak punya kapasitas hukum untuk menghentikan surat kuasa yang sudah dinotaris itu sah. Saya mau membatalkannya, harus ke pengadilan, harus membuktikan saya ditipu, atau membuktikan saya waras. Tapi anak-anak saya mengira saya gila. Kalau saya muncul di pengadilan atau di bank sekarang, Butu akan segera membawa berkas rekam medis palsu saya, atau saksi-saksi palsu, seperti dokter yang korup itu, untuk mengklaim saya kehilangan kapasitas hukum. Saat itu, kata-kata saya akan menjadi nol. Saya merasa sangat tidak berdaya, Pak Jeremy. Seumur hidup saya gemilang. Sekarang dianggap orang gila oleh istri dan anak angkat. Diambil semua hak saya. Saya ingin pulang, mengambil pisau, membunuh sepasang pezina itu, lalu bunuh diri saja. Tapi saya kembali memikirkan 2 anak kandung saya. Kalau saya melakukan itu, mereka akan punya aib punya ayah pembunuh. Keluarga hancur, dan yang lebih penting, saya tidak mau mati sebelum membongkar wajah asli Butu. Saya mau anak-anak saya melihat dengan mata kepala sendiri kekejaman wanita yang mereka hormati sebagai ibu yang baik. Saya datang ke sini menemui Bapak. Saya sedang mempertaruhkan nyawa saya. Pasti sekarang preman-preman sewaan Nam atau keluarga Butu sedang mencari saya di mana-mana. Saya tidak berani lama-lama di rumah teman saya, karena takut melibatkan dia. Saya mau tanya Bapak, dalam situasi dikhianati oleh seluruh keluarga, dianggap gangguan jiwa, dirampas harta secara sah, dengan cara yang licik seperti ini, saya harus mulai dari mana untuk membalikkan keadaan? Bagaimana cara saya membuktikan saya sepenuhnya waras? Dan surat kuasa itu tidak sah segera untuk menghentikan pencairan dana bank. Bagaimana cara saya menghubungi 2 anak kandung saya tanpa membuat mereka tahu, tanpa membuat mereka terkejut, dan supaya mereka bekerja sama dengan saya melawan pasangan jahat itu? Saya butuh mereka sebagai sandaran, sebab saya yang sudah tua dan lemah ini tidak bisa melawan kawanan Butu. Dan haruskah saya mengungkapkan kasus inses istri dan anak angkat saya ke media sosial atau media massa? Saya tidak punya bukti video atau foto, hanya kata-kata saya. Kalau saya bicara, tapi tidak ada yang percaya. Mereka malah bilang, saya berhalusinasi dan sakit jiwa. Maka saya akan semakin mati. Saya sudah di ujung tanduk, Pak. Pak Giap, mendengar Bapak bercerita tentang strip obat penenang dosis tinggi dan konspirasi menguras 50 miliar rupiah itu, saya merinding. Mereka tidak hanya mau mencuri uang, mereka mau mencuri nyawa dan kewarasan Bapak.
mereka sedang berlomba dengan waktu untuk melarikan aset sebelum Bapak sempat pulih, atau menemukan orang yang membantu. Bapak berada dalam situasi genting tanpa dokumen identitas, tanpa uang, ditambah membawa label pasien gangguan jiwa yang didirikan oleh keluarga sendiri. Pasti dalam 24 jam terakhir Bapak sudah merasakan kepahitan yang tidak pernah Bapak temui sepanjang hidup Bapak yang gemilang. Bapak ceritakan lagi, setelah meninggalkan rumah teman lama, Bapak pergi kemana? Melakukan apa untuk menghentikan penggadaian besar-besaran itu? Dan 2 anak kandung Bapak, apakah ada salah satu dari mereka yang masih punya sedikit kepercayaan pada ayah tua ini? Atau semua pintu sudah tertutup di depan wajah Bapak? Pak Jeremy, 24 jam terakhir adalah waktu terpanjang dan paling gelap dalam 62 tahun hidup saya. Saya sudah merasakan perasaan dari seorang bos besar yang omongannya didengarkan semua orang. Kemana-mana selalu ada yang mengawal, kini menjadi seorang gelandangan. Diusir oleh orang lain seperti pesakitan, dan yang paling menyakitkan, ditolak oleh darah daging sendiri. Kemarin pagi, setelah mendengar peringatan teman saya tentang kasus penggadaian hotel untuk pinjaman 50 miliar rupiah, saya tahu saya tidak bisa lagi bersembunyi. Saya harus bertindak, meskipun nekat. Saya meminjam 1 set pakaian bekas dari teman saya untuk mengganti baju tidur compang-camping saat saya kabur. Saya pinjam tambahan 500.000 rupiah untuk bekal. Saya memutuskan untuk pergi langsung ke kantor cabang bank, tempat mereka sedang memproses pencairan dana. Saya pikir saya adalah pemilik aset yang tercantum di dokumen. Cukup saya muncul dan berteriak menolak, maka bank pasti harus berhenti dan memverifikasi. Saya naik ojek ke bank. Saat itu sekitar jam 9 pagi, saya baru saja masuk lobi, berniat menuju meja layanan. Petugas keamanan menghentikan saya. Mereka melihat penampilan saya yang pucat dan menyedihkan. Mereka mengira saya pengemis atau pembuat onar. Saya harus berteriak. Saya Tran Van Giap, pemilik hotel di Bai Chai. Saya mau bertemu direktur cabang. Beberapa karyawan perempuan melihat saya dengan kasihan bercampur canggung. Salah satu mengenali saya, karena dulu saya sering datang bertransaksi. Dia kaget. Dia berlari masuk untuk melapor. Sesaat kemudian, wakil direktur cabang keluar. Pemuda ini dulu pernah saya bantu banyak. Saya pikir bertemu orang dikenal adalah juru selamat. Saya lari dan menggenggam tangannya. Saya bilang padanya, hentikan pencairan dana itu sekarang juga. Istri saya dan anak angkat saya menipu saya untuk tanda tangan surat kuasa. Saya tidak setuju digadaikan. Tapi, Pak Jeremy, wakil direktur itu menatap saya dengan tatapan iba bercampur enggan. Dia melepaskan tangan saya. Mundur selangkah. Dia bilang, Pak Giap, saya sangat menyesal. Tapi berkas yang dibawa oleh ibu sudah lengkap secara hukum. Surat kuasa penuh sudah dinotaris. Ada juga surat keterangan kesehatan Bapak yang dikeluarkan rumah sakit. Mengonfirmasi Bapak lemah dan butuh wali. Pagi ini ibu sudah datang dan tanda tangan. Uang sudah dicairkan ke rekening perusahaan baru yang ibu dirikan, Pak. Saya mendengarnya seperti disambar petir. Saya berteriak, kenapa kalian bekerja ceroboh begini? Saya pemiliknya. Saya berdiri jelas-jelas di sini. Kenapa kalian tidak tanya pendapat saya? Uang itu ditransfer kemana? Blokir sekarang juga. Wakil direktur itu menggeleng. Dia bilang, saya bekerja sesuai prosedur, Pak. Di atas kertas, Bapak sudah memberi kuasa penuh. Lagi pula, Ibu juga menunjukkan kepada kami rekam medis terbaru Bapak. Ibu bilang Bapak sedang kena gangguan mental setelah stroke atau agitasi halusinasi. Ibu berpesan,
Kalau Bapak datang ke sini membuat ulah, kami harus maklum dan menelepon keluarga untuk menjemput. Ternyata begitu. Mereka sudah menutup semua jalan. Mereka menggunakan rekam medis palsu itu untuk menganulir kata-kata saya. Di mata semua orang, saat itu saya hanyalah orang tua gila yang sedang mengoceh. Saya sangat tertekan. Saya berniat lari ke ruangan direktur untuk menuntut keadilan. Tapi petugas keamanan sudah datang. Mereka mengendalikan saya, menyeret saya keluar pintu seperti anjing kurap. Saya dibuang ke trotoar, pakaian kusut, malu luar biasa. Pelanggan yang lewat melihat saya, mereka menunjuk dan menertawakan. Saya duduk di trotoar, air mata saya mengalir. 50 miliar rupiah, habis sudah. Bisnis yang saya bangun seumur hidup, sekarang jatuh ke tangan penyihir itu. Dia akan menggunakan uang saya untuk memelihara pacar mudanya, memelihara anak angkat kurang ajar itu. Saya sudah tidak punya harga diri lagi. Tapi saya ingat anak perempuan bungsu saya, Silan. Dia menikah dan tinggal tidak jauh dari sini. Dia yang paling penuh kasih. Dulu paling lengket dengan ayah. Saya pikir kakak sulungnya, Tuan, itu pragmatis. Terlalu percaya istri tiri. Tapi Lan pasti berbeda. Dia pasti menyadari ayahnya tidak gila. Saya melangkah mencari rumah anak perempuan saya. Sampai di sana, saya lihat gerbang terkunci. Saya menekan bel berkali-kali. Sesaat kemudian Lan keluar membuka pintu. Melihat saya, dia terkejut. Tapi dia tidak segera membuka gerbang. Dia berdiri di balik jeruji besi, menatap saya dengan mata ketakutan. Saya bilang, "Lan, buka pintu untuk ayah. Ini ayah." Nak, ayah berhasil kabur. Ibu tiri dan Nam mau mencelakai ayah. Lan mundur. Dia memegang dada. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Ayah, ayah pulang saja. Ibu tuh mencari ayah di mana-mana. Ibu bilang ayah kambuh lagi. Ayah berkeliaran sendirian begini berbahaya." Saya berteriak. Saya bilang, "Ayah tidak gila. Kamu lihat ayah. Apa ayah terlihat gila? Mereka meracun ayah. Mereka mencuri 50 miliar rupiah, nak. Kamu percaya ayah?" Tapi Lan menggeleng. Air matanya mengalir. Dia bilang, "Ayah, hari itu Nam menunjukkan pada saya video. Ayah merusak barang-barang di kamar. Tapi sebenarnya saat itu saya baru tahu obat saya hilang. Saya marah makanya saya memukul gelas. Mereka merekamnya lalu memotong-motongnya. Nam bilang otak ayah sudah kena dampak parah. Ayah pulang saja supaya disuntik obat oleh dokter. Saya takut pada ayah. Saya sedang hamil. Saya tidak berani buka pintu." Setelah itu, dia lari masuk ke rumah. Menutup pintu kayu dengan keras. Membiarkan saya berdiri di luar gerbang. Berteriak. Memohon sampai suara saya serak. Anak kandung saya yang paling saya sayangi. Sekarang dia takut pada saya. Dia menganggap saya ancaman. Dia lebih percaya kata-kata anak angkat daripada ayah kandung. Saya hancur sepenuhnya, Pak Jeremy. Saya terkulai di depan gerbang rumah anak perempuan saya. Jantung saya tercekik. Serangan jantung datang lagi. Saya merogoh saku mencari obat. Tapi tidak ada lagi pil. Saya berbaring terengah-engah. Saya pikir saya akan mati di tempat. Untungnya saat itu hujan deras. Air hujan yang dingin membuat saya sedikit sadar. Saya merangkak bangun, menyeret diri ke taman dekat situ. Berbaring menggigil di bangku batu. Tadi malam, saya tidur di tengah hujan dingin. Perut lapar sekali. Seluruh tubuh sakit. Saya berpikir untuk mati. Mati saja sudah. Untuk apa hidup ketika istri mengkhianati, anak angkat merampas, anak kandung menolak, masyarakat menghina. Tapi kemudian dalam keadaan setengah sadar, saya kembali melihat wajah puas Butu dan Nam. Mereka sedang menertawakan penderitaan saya.
Mereka sedang bersulang merayakan di atas tumpukan harta yang mereka curi. Saya tidak rela. Kalau saya mati, mereka akan senang sekali. Saya harus hidup untuk menuntut keadilan. Saya harus hidup untuk membongkar wajah asli mereka kepada anak-anak saya. Pagi ini saya menggunakan sisa uang receh. Naik bus ke sini. Saya datang mencari Bapak seperti pertaruhan terakhir. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saat ini keadaan saya adalah nol besar. Tidak ada rumah. Tidak ada uang. Tidak ada dokumen identitas. Semuanya mereka pegang. Tidak ada obat-obatan dan membawa cap gangguan jiwa. Butu dan Nam sudah mencairkan uang. Mereka menguasai seluruh perusahaan dan aset. Mereka punya surat kuasa yang sah. Saya tanda tangan saat setengah sadar. Dan rekam medis gangguan jiwa saya yang mereka palsukan. 2 anak kandung saya sudah dicucu otak sepenuhnya. Mereka bekerja sama dengan Butu untuk mencari. Menangkap saya. Membawa saya ke rumah sakit jiwa. Saya mau tanya Pak Jeremy, dalam situasi putus asa ini, apakah saya masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Bagaimana cara saya membuktikan saya waras dan sadar di depan hukum untuk membatalkan surat kuasa itu dan membekukan rekening bank segera? Haruskah saya langsung ke polisi untuk melapor? Tapi saya takut tidak punya bukti. Malah dipanggilkan keluarga, Butu, untuk menjemput. Maka saya pasti mati. Bagaimana cara saya mendekati 2 anak kandung saya untuk menjelaskan kepada mereka tanpa membuat mereka panik atau melapor kepada Butu? Saya butuh mereka berdiri di pihak saya. Saya butuh mereka sebagai sandaran hukum saya. Dan yang paling penting, haruskah saya mengungkapkan kasus inses Butu dan Nam ke media sosial atau pers? Saya tidak punya bukti, foto atau video, karena saat itu saya pingsan. Tapi saya bisa mempertaruhkan harga diri dan nyawa saya untuk bersumpah. Apakah melakukan itu ada manfaatnya? Atau orang-orang malah bilang orang tua gila mengoceh? Saya sudah di ujung jalan, Pak. Kalau Bapak tidak menyelamatkan saya, mungkin malam ini saya akan lompat dari jembatan Baicai. Saya tidak bisa kembali ke penjara itu. Juga tidak bisa hidup bersembunyi terus begini. Mohon berikan saya jalan keluar. Pak Giap, saya terdiam mendengar perjalanan kabur Bapak yang berlumuran darah dan air mata. Seorang pengusaha ulung pada masanya, pernah memimpin ratusan orang, pernah menandatangani kontrak besar yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Namun kini harus tidur di kolong jembatan, harus mengumpulkan sisa roti untuk bertahan hidup. Saya dengar bagian Bapak diusir oleh anak sendiri, dikhianati oleh istri yang pernah hidup bersama dengan dia, bersekutu dengan pria muda, untuk mengubah Bapak menjadi pasien jiwa. Untuk melegalkan perampasan seluruh harta yang Bapak bangun seumur hidup. Hati saya sakit seperti di saya. Itu bukan hanya pengkhianatan dalam cinta, tapi juga tragedi moral keluarga yang paling ekstrim. Bapak tanya saya harus berbuat apa? Haruskah Bapak lompat dari jembatan dan mengakhirinya? Jawaban saya adalah sama sekali tidak, Pak. Berapapun harganya, Bapak tidak boleh mati. Bapak mati saat ini, berarti Bapak kalah total. Bapak mati, berarti Bapak memberikan kemenangan kepada orang-orang yang menganggap Bapak duri dalam daging. Bapak mati, berarti Bapak membiarkan sepasang pezina itu berdiri di atas makam Bapak dan tertawa puas. Mereka akan menggunakan uang Bapak untuk berfoya-foya, untuk membeli rumah dan mobil, untuk bertindak seolah-olah tidak pernah ada pria bernama Giap yang mengorbankan masa muda untuk mereka. Lalu bagaimana dengan anak-anak Bapak? Mereka akan terus menanggung aib. Ayah mereka gila, bunuh diri karena tidak bisa mengendalikan pikiran. Bapak mati berarti Bapak mengubur harga diri Bapak sendiri. Tidak, Bapak harus hidup untuk menuntut keadilan. Harus hidup
untuk membuktikan kepada seluruh dunia, Bapak tidak gila, Bapak tidak menyerah, dan Bapak bukan sampah yang ingin mereka tenggelamkan di lumpur. Harus hidup untuk membongkar wajah asli orang-orang yang memanfaatkan kepercayaan dan kebaikan Bapak. Bapak pikir Bapak sudah habis jalan, tapi sebenarnya Bapak masih punya banyak kartu kuat di tangan. Hanya saja saat panik, Bapak belum menyadarinya. Sekarang Bapak harus tenang. Dengarkan saya merancang rencana serangan balik, sebuah rencana yang sah secara hukum, sistematis, ketat, dan cukup kuat untuk membalikan keadaan. Pertama, batalkan status pasien jiwa itu. Ini adalah kunci yang paling penting. Ini adalah kunci untuk membuka semua pintu hukum. Setelah itu, mereka menggunakan label gangguan jiwa untuk menganulir semua ucapan Bapak, untuk mengubah Bapak menjadi anak kecil, supaya mereka bisa bebas menjual aset, mengambil pinjaman 50 miliar rupiah, menerima warisan, atau mengalihkan nama tanah tanpa ada yang bertanya. Menurut hukum sipil, siapapun yang dianggap kehilangan kapasitas hukum untuk bertindak, maka semua transaksi yang dilakukan selama periode itu dapat dinyatakan tidak sah. Jadi Bapak harus membuktikan Bapak sepenuhnya waras. Segera setelah Bapak meninggalkan tempat ini, jangan berkeliaran lagi, Bapak langsung pergi ke Rumah Sakit Jiwa Nasional atau Rumah Sakit Jiwa Pusat. Ini adalah tempat yang diakui hukum sebagai lembaga profesional tingkat atas. Bapak mendaftar untuk pemeriksaan psikiatri sukarela. Bapak jelaskan dengan jelas. Laporkan tentang dipaksa minum obat penenang yang tidak jelas sumbernya. Laporkan tentang diisolasi dari kerabat, dipaksa secara mental. Bapak minta untuk dilakukan tes darah, tes zat beracun di tubuh, tes urine, foto CT scan otak jika perlu. Ketika ada hasil tes yang menunjukkan residu obat psikotropika dosis tinggi yang tidak pernah Bapak resepkan, ditambah dengan kesimpulan Bapak sepenuhnya sadar memiliki kapasitas hukum yang penuh, maka seluruh rekam medis palsu di provinsi itu akan terbongkar wajah aslinya, yaitu permainan sandiwara. Saat itu Bapak sudah memegang bukti untuk menggugat mereka di bawah pasal 134 Undang-Undang Hukum Pidana tentang percobaan penganiayaan atau pasal 157 tentang penahanan orang secara tidak sah, atau bahkan pasal 174 tentang penipuan perampasan harta, jika dapat membuktikan tindakan meracuni demi merebut aset 50 miliar rupiah. Kedua, batalkan surat kuasa dan bekukan aset. Bapak bilang Bapak tanda tangan surat kuasa saat setengah sadar. Menurut hukum, semua transaksi sipil yang ditandatangani ketika penandatangan tidak menyadari tindakannya tidak sah. Pasal 131 Hukum Sipil mengatur dengan sangat jelas, transaksi yang tidak sah harus dikembalikan seperti semula. Aset harus dikembalikan kepada pemilik setelah Bapak mendapatkan surat pemeriksaan kesehatan yang membuktikan Bapak waras dan diracuni. Bapak bawa semua dokumen itu ke kantor pengacara yang terpercaya, saya akan bantu Bapak mencari yang terbaik. Pengacara akan segera menyusun surat permohonan kepada Pengadilan Rakyat tingkat provinsi untuk menyatakan transaksi kuasa itu tidak sah. Dan pada saat yang sama menyusun surat mendesak kepada bank yang sedang mencairkan pinjaman 50 miliar rupiah. Dalam surat itu harus dinyatakan dengan jelas permintaan untuk membekukan sementara, menghentikan pencairan karena ada indikasi perselisihan, penipuan, dan perampasan harta. Bank yang berbisnis, mereka takut akan risiko. Hanya dengan melihat Bapak punya dokumen dari rumah sakit pusat dan ada indikasi diracuni, mereka akan segera membekukan semua dana ketika aset dibekukan. Butuh. Istri pura-pura yang Bapak sayangi seumur hidup itu tidak akan bisa menarik 1 sen pun lagi. Itu adalah cara tercepat dan paling sah untuk melindungi harta. Ketiga, rebut kembali hati anak-anak. Saya tahu Bapak sakit karena diusir anak perempuan bungsu, tapi Bapak jangan buru-buru menyalahkan dia. Dia tidak salah di hati. Dia hanya salah karena dicucu otak oleh 6
dengan klip yang dipotong-potong, kata-kata bohong. Ayah mereka gila, tidak bisa mengendalikan tindakan anak manapun yang melihat ayah mereka berteriak di luar gerbang. Lalu dihasut orang, bahwa orang itu tidak normal. Pasti dia juga takut. Ketika Bapak memegang kesimpulan pemeriksaan, ada hasil zat beracun di tubuh, Bapak temui anak-anak. Bukan dalam posisi berteriak kesakitan seperti sebelumnya, tapi dalam posisi seorang ayah yang tenang, punya bukti, didampingi pengacara, didampingi polisi. Bapak bicara dengan mereka dengan bahasa kebenaran. Anak-anak lihat ini. Ini kesimpulan dari rumah sakit pusat. Ayah sepenuhnya waras. Ini hasil zat beracun di tubuh. Dalam darah ayah ada obat psikotropika dosis tinggi. Siapa yang memberikan ayah minum? Kenapa ayah dikunci di rumah? Kenapa ibu tiri dan Nam diam-diam menarik uang ayah? Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi itu akan membangunkan hati nurani. Ikatan darah tidak mudah diputus. Ketika anak-anak mengerti, ayah mereka dicelakai, bukan gila. Mereka akan kembali melindungi Bapak, itu akan menjadi kekuatan terbesar. Membantu Bapak merebut kembali rumah. Keempat, tangani sepasang pezina itu. Bapak tanya, haruskah saya mengungkapkan kasus incest itu di media sosial? Saya sarankan Bapak sama sekali jangan terburu-buru. Karena hanya dengan Bapak menyebarkan satu informasi, tanpa bukti gambar, rekaman suara, kamera, maka Bapak bisa dituntut balik atas kejahatan pencemaran nama baik menurut pasal 156 Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi Bapak sepenuhnya bisa menggunakan ini sebagai tekanan psikologis. Saat konfrontasi di depan polisi, pengacara, ketua RT, atau pemerintah daerah, ketika Bapak sudah punya surat pemeriksaan, ketika bank sudah mengeluarkan surat pembekuan pencairan dana sementara, ketika Bapak datang bersama pengacara dan anak-anak kembali ke rumah Bapak sendiri, kali ini tidak ada yang diizinkan mengunci pintu. Tidak ada yang diizinkan menghalangi Bapak masuk. Bapak lapor ke kepolisian sektor tentang tindakan pengurungan, meracuni obat, polisi akan membuat berita acara, meminta pemeriksaan lemari obat, pemeriksaan laci, pemeriksaan semua jenis resep dan botol obat aneh. Hanya dengan menemukan obat psikotropika dosis tinggi yang tidak diresepkan, ditambah dengan hasil tes Bapak. Sudah cukup alasan untuk memulai penyelidikan. Bapak punya hak untuk menggugat Butu atas kejahatan penyalahgunaan kepercayaan perampasan harta. Menggugat 6 atas tindakan ancaman pembunuhan atau tindakan percobaan melukai kesehatan orang lain. Saya bilang pada Bapak, begitu polisi turun tangan, kebenaran akan terungkap. Saat itu 2 orang itu akan menghadapi hukuman penjara. Bukan hanya cerai atau pembagian harta, Pak Giap. Bapak adalah orang yang pernah mengemudikan kapal perusahaan di lautan bisnis yang penuh badai. Seorang yang pernah tegar menghadapi badai bisnis tidak mungkin tumbang di hadapan 2 orang tidak bermoral itu. Uang yang Bapak hilang bisa dicari lagi. Tapi harga diri, martabat, kepercayaan anak-anak, hal-hal itu Bapak tidak boleh biarkan hilang. Saya harap Bapak mengusap air mata, saya harap Bapak berdiri tegak. Sekarang Bapak segera pergi ke rumah sakit, Bapak ubah rasa sakit ini menjadi motivasi. Hukum Indonesia tidak meninggalkan korban. Cukup Bapak bangkit sekali lagi. Cukup Bapak konsisten mengikuti prosedur hukum yang benar. Maka keadilan akan berpihak pada Bapak, biarkan 2 orang itu tahu. Semakin tua, jahe semakin pedas. Dan jaring hukum membentang luas, jarang-jarang tapi sulit lolos. Bapak harus hidup untuk membuktikan Bapak tidak kalah. Bapak harus hidup untuk merebut kembali semuanya. Mulai dari saat ini juga. Pak Jeremy, mendengar Bapak bicara, saya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Saya terlalu panik sampai lupa. Saya masih punya hukum. Masih punya ilmu kedokteran untuk membuktikan. Saya pikir saya terisolasi. Ternyata saya masih punya jalan hidup. Saya mengerti. Saya tidak akan mati. Saya harus hidup untuk melihat hari mereka menerima hukuman. Sekarang juga saya akan pergi memeriksakan kesehatan. Saya akan menggugat mereka sampai akhir. Saya akan merebut kembali apa yang menjadi milik saya dan anak cucu saya.
Terima kasih Bapak sudah membangunkan saya. Terima kasih, program ini sudah memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Saya janji pada Bapak, saya akan berjuang seperti seorang prajurit terakhir. Bagus sekali, Pak Giap. Semoga Bapak segera mendapatkan kembali keadilan dan kedamaian untuk masa tua. Para pendengar yang terhormat, kisah Pak Giap hari ini adalah sebuah tragedi keluarga yang penuh kepedihan. Ini mengingatkan kita akan rumitnya hubungan yang tidak sedarah daging dan kekejaman keserakahan manusia. Jangan pernah meremehkan, jangan pernah percaya mutlak sampai menyerahkan semua kunci kehidupan kita kepada orang lain, meskipun itu orang yang hidup bersama kita. Selalu jaga kewarasan dan jalan keluar yang aman untuk diri sendiri. Dan yang lebih penting, hargai anak-anak kandung, darah daging sendiri, karena di saat yang paling sulit. Hanya cinta mendalam itulah yang menahan kita pada kehidupan. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti program Ruang Senja. Jika cerita ini Bapak Ibu rasa bermakna, mohon tekan tombol langganan, like, dan bagikan untuk menyebarkan pelajaran waspada ini kepada lebih banyak orang. Dan jangan lupa tinggalkan kata-kata penyemangat untuk Pak Giap di bagian komentar ya. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.